Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Wankam Sulisa Harlina. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita semua bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada kali ini kita akan membahas materi tentang penumbuhan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pada materi ini ibu harapkan kalian bisa memahami makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 atau kita kenal dengan sebagai Statut Fundamental Norm itu mempunyai kedudukan. Ya, kedudukannya pertama merupakan bagian hukum dasar tertulis. Yang kedua, bahwa apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya merupakan hukum dasar yang tertulis yang berfungsi untuk melengkapi apa yang tidak diatur dalam konstitusi tertulis, contohnya pidato kepresidenan. Serta yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan tata perundang-undangan di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar 45 kalian harus pahami ada perubahan sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Sebelum diamandemen, sistematikanya terdiri dari pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sedangkan setelah diamandemen, terdiri dari pembukaan, batang tubuh, yaitu 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Itu sistematika yang terbaru. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita jumpai ada 4 alinea. Ya, dalam setiap alinea itu ada pokok pikiran. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari pokok pikiran pertama, yaitu persatuan, pokok pikiran kedua, keadilan sosial, pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Itulah yang ada dalam setiap alinea, pokok-pokok pikiran. Sedangkan setiap alinea mempunyai makna yang berbeda-beda. Alinea pertama mempunyai makna bahwa dari alinea pertama kita dapat menjumpai dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Juga memuat dalil subjektif bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pada alinea kedua, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa selama merebut kemerdekaan. Dan alinea ketiga, dapat kita lihat adanya kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Serta di dalam alinea keempat dapat kita lihat bahwa alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara, bentuk negara, dasar negara, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan yang tertinggi. Ya, sifat konstitusi ya ada 3, yaitu konstitusi yang luas, fleksibel, konstitusi yang kaku, rigid, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan sifat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah tertulis, singkat, supel, dan rigid. Sedangkan fungsi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan alat kontrol apakah aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan di atas. Jadi dengan alat Undang-Undang Dasar 45 melihat apakah aturan yang ada di bawah undang-undang itu sesuai enggak dengan aturan yang di atasnya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 juga mempunyai sifat mengatur, yaitu mengatur kekuasaan negara, disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Serta fungsi yang ketiga yaitu penentu hak dan kewajiban negara
baik aparat maupun warga negara maupun pemerintahan. Dalam hubungannya dengan proklamasi, ya, bahwa pembukaan dengan proklamasi mempunyai hubungan saling merupakan sebab akibat di mana proklamasi itu memuat dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia di alinea pertama, kedua, dan ketiga, merupakan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu di alinea keempat. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 sampai ke alinea keempat merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi, ya, yaitu alinea pertama kita bicara tentang kemerdekaan, alinea kedua kita bicara tentang perjuangan kemerdekaan, alinea ketiga kita bicara tentang kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur, alinea keempat bicara arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan demokrasi. Ya, jadi proklamasi merupakan rangkuman terperinci dari apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga negara kita merupakan negara demokrasi yang harus berlandaskan pada kedaulatan hukum, persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, asal muasal, dan semua mempunyai kedudukan yang sama di atas undang-undang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.